Shalom, selamat sore ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan masuk dalam ibadah perkawan kita pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita, keberadaan kita, untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih untuk setiap pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami, keluarga kami. Bapa, kami menyembah dan memuji-Mu. Engkau Tuhan kami yang tidak meninggalkan kami. Engkau yang mengasihi kami. Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Sore ini kami akan menaikkan puji-pujian syukur kami, penyembahan kami. Kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang terus akan menguatkan kami, urapi kami Tuhan. Berkati jam ibadah ini. Setiap ibu-ibu yang mengambil bagian dalam ibadah pada sore hari ini, Tuhan memberkati kami, supaya ibadah kami ini boleh menjadi dupa, wangi-wangian yang semerbak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kita menyembah Tuhan dengan pujian yang berkata, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Mari ibu-ibu, dengan penuh penyembahan kita menyembah Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. sekali lagi Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. ku rindu Tuhan, Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan.
terus menyembah Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu akan sungai-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Mari Ibu-ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena oleh kebaikannya sehingga kita masih bisa bertemu dalam ibadah perkawan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menundukkan kepala kita dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih karena hari ini kami akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami sehingga ketika kami mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh Allah yang memimpin kami, bukakan telinga dan hati kami untuk dibentuk dan diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas, pakai hamba sebagai corong Allah untuk menyatakan akan kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kejadian 3 ayat 13 dan Markus pertama ayat 13. Firman Tuhan hari ini di bawah judul perikop tetap waspada. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dari Kejadian 3 ayat yang ke-13
LAI memberikan judul perikop pada kesempatan hari ini yaitu manusia jatuh ke dalam dosa. Di ayat yang ke-13 dikatakan, "Firmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu dari Markus pertama ayat yang ke-13 dikatakan firman Tuhan tentang pencobaan di padang gurun. Ayat 13, di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah setiap kita yang telah membacanya juga mengaplikasikannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semenjak Maret 2020 kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melewati yang namanya pandemi COVID-19. Ini bukanlah hal yang mudah karena ada perubahan kehidupan, ada perubahan pekerjaan, ada perubahan cara dalam menangani akan pandemi COVID-19 ini. Namun kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita tahu bahwa semakin hari semakin banyak orang yang terpapar akan virus Corona 19 ini. Dan kita juga tidak pernah tahu sampai kapan virus ini akan berakhir. Tetapi kita terus berdoa kepada Tuhan sehingga akan ada waktu Tuhan di mana kita dapat melewati akan pandemi COVID-19 ini. Salah satu usaha dari pemerintah untuk mengurangi atau menangani akan COVID-19 ialah dengan menerapkan akan new normal atau hidup berdampingan dengan corona. Ini adalah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena apa? Kalau kita melihat bahwa semakin hari ketika kita menghadapi realita pandemi COVID-19, banyak sekali orang yang kehilangan akan pekerjaan, banyak sekali orang yang terguncang akan ekonomi, bukan hanya dalam keluarga, tetapi juga berdampak bagi pemerintah atau bagi negara Indonesia. Sehingga pemerintah berpikir kita harus menerapkan akan new normal. Dalam new normal ini orang tidak hidup seperti sebelumnya, tetapi orang dapat beraktivitas atau manusia, masyarakat dapat beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Namun realita menunjukkan bahwa tidak semua manusia dapat menerapkan, tidak semua manusia dapat mengikuti akan tata tertib new normal. Kebanyakan dari mereka begitu sukacita untuk melewati atau memasuki new normal sehingga mengesampingkan yang namanya protokol kesehatan. Dan pada akhirnya banyak sekali orang yang kita ketahui pada masa kini mulai terpapar oleh virus corona. Kalau dulu kita mendengar bahwa orang yang terpapar si A, si B yang tidak terlalu kita kenal dengan dekat, tetapi belakangan ini realita menunjukkan bahwa orang-orang terdekat kita pun yang kita kenal dengan baik tidak terlepas daripada kondisi atau virus corona ini. Sehingga ini menjadi satu kegelisahan, bahkan ini menjadi suatu peringatan kepada setiap kita. Manusia diberikan satu kelonggaran, diberikan satu tanggung jawab, tetapi manusia dengan sangat kurang bijaksananya tidak menerapkan apa yang menjadi himbauan oleh pemerintah. Sehingga semakin hari angka orang yang terpapar oleh pandemik COVID-19 atau yang terpapar oleh virus corona semakin hari semakin meningkat. Dan kalau kita mendengar belakangan ini ada satu isu, dan ini menjadi satu isu dan juga menjadi satu peringatan mungkin bagi setiap kita bahwa kita akan lagi melakukan akan penutupan sementara atau lockdown karena manusia tidak tertib dan tidak waspada. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, begitulah hidup seseorang jikalau tidak mawas diri dan tidak waspada. Kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita baca, ada dua contoh yang diberikan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang satu adalah Hawa.
Hawa yang adalah salah satu manusia yang pertama yang dipanggil, yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola Taman Eden yang diberikan oleh Tuhan bersama-sama dengan Adam. Dan Tuhan sudah memberitahukan kepada mereka, ketika kamu ada di dalam Taman Eden, kamu boleh memakan apa saja, tetapi satu yang tidak boleh kamu makan, buah atau pohon yang berada di tengah-tengah daripada Taman Eden. Karena ketika kamu memakannya, maka kamu akan mati. Kalau kamu memakannya, maka itu akan membawa suatu dampak yang tidak bagus untuk diri kamu. Awalnya Hawa begitu dengar-dengaran dan menerapkan apa yang Tuhan kehendaki atau yang Allah inginkan. Tetapi godaan untuk memakannya itu begitu tinggi, sehingga pada masa itu diceritakan bahwa iblis yang menyerupai ular datang dan menggoda Hawa, bilang kepada Hawa bahwa kalau kamu memakannya, Allah tuh takut nanti kamu akan sama seperti Allah. Dia tidak mau ada saingan. Dan dia mulai memperdaya akan Hawa. Dan apa yang kita lihat ketika Hawa memakannya, Hawa menyadari bahwa dia telah melakukan hal yang buruk, sehingga dia dan Adam, dia juga mengajak Adam, lalu keduanya telanjang dan merasa malu di hadapan Tuhan. Karena ketidakawasan Hawa, karena mawas dirinya Hawa, sehingga dia memberikan peluang bagi iblis untuk mengganggunya. Dan pada akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Berbeda dengan contoh lainnya, yaitu Yesus Kristus. Mungkin kita berpikir bahwa iya, karena dia Yesus, dia Allah, dia pasti strong, dia pasti tidak akan tergoda oleh apapun itu yang ditawarkan oleh iblis. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa dia adalah 100% Allah, tetapi ketika dia masuk ke dalam dunia, dia pun adalah 100% manusia. Dia merasakan apa yang manusia rasakan. Ada satu keinginan di dalam dirinya untuk juga merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dia merasakan marah, dia merasakan lapar, dia merasakan yang lain-lainnya. Pada masa itu kita ketahui bahwa sudah 40 hari lamanya dia berpuasa. Dan ketika iblis datang kepada dia dan menggoda dia dengan banyak hal, di situ kondisinya sangat memungkinkan Yesus untuk mengikuti atau mendengarkan tawaran daripada iblis. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-13 bahwa iblis mencobanya. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Artinya apa? Bahwa meskipun dia berada dalam kondisi yang sulit, tetapi Allah terus menyertai dia. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang Yesus akan ambil, dia betul-betul memikirkan dengan baik. Kalau kita melihat kisah yang sama, tetapi diceritakan oleh Matius, itu diceritakan dengan detail bahwa Yesus menolak setiap tawaran iblis. Dia tidak terpengaruh apapun. Meskipun dia lapar, meskipun dia dalam kondisi haus, dia tidak terpengaruh oleh apapun. Yesus dapat menjaga dirinya. Yesus betul-betul mawas diri sehingga dia tidak lengah dan jatuh ke dalam dosa. Dua tokoh ini menunjukkan bagaimana kondisi manusia pada masa ini. Hawa tidak mawas diri sehingga jatuh ke dalam dosa dan menyakiti hati Allah. Yesus mawas diri, berjaga-jaga sehingga dia tidak jatuh ke dalam dosa dan tidak menyakiti hati Allah. Apa kaitannya dengan corona pada masa ini? Apa kaitannya dengan new normal pada masa ini? Apa kaitannya dengan hidup kita pada masa ini?
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kalau kondisi sudah aman, kadang-kadang kalau kondisi begitu menggiurkan, kadang-kadang kalau kondisi kita rasa begitu stabil, sehingga kita lupa untuk berjaga-jaga, kita lupa untuk mawas diri, kita lupa untuk tetap waspada dalam menghadapi virus corona. Kalau kita tahu bersama bahwa virus corona ini tidak terlihat, tidak ada satu orang pun secara kasat mata dapat melihat akan virus corona ini. Bagaimana bentuknya, bagaimana cara beredarnya. Kita tahu bahwa dia akan bekerja atau dia punya cara bagaimana dia menularkan kepada orang lain melalui pernafasan atau jarak yang begitu dekat, atau ketika kita minum bersama dengan orang-orang yang mungkin terpapar atau yang lainnya. Tetapi kita tidak pernah melihat virus ini secara kasat mata, dan kita tidak pernah tahu dia berada di mana. Orang siapa yang kita temui, siapa yang kita hadapi, kita tidak pernah tahu apakah orang itu reaktif atau tidak, apakah orang itu positif atau tidak. Yang bisa kita lakukan tetap berjaga-jaga, tetap mawas diri, tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada. Ketika kita berada di luar rumah atau ketika kita berada di tempat umum, jangan pernah lupa untuk tetap menggunakan masker. Jangan pernah lupa untuk tetap menggunakan. Jangan lupa untuk mencuci tangan meskipun itu melelahkan ya. Aduh, baru sampai ke satu tempat harus mencuci tangan, lalu menggunakan tisu dan sebagainya. Pindah lagi ke tempat lain harus mencuci tangan dan menggunakan tisu atau menggunakan hand sanitizer. Dan kadang-kadang telapak tangan kita ini mengalami yang namanya kondisi yang tidak enak begitu ya, tangan kita menjadi kasar dan sebagainya karena pengaruh akan hand sanitizer. Tetapi itu harus kita terapkan sebagai satu wujud kita berjaga-jaga akan kondisi kesehatan kita dan kondisi kesehatan daripada keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah lengah, jangan pernah berkata bahwa saya merasa sehat sehingga saya tidak makan dengan baik, saya merasa sehat sehingga saya tidak minum vitamin dengan baik, saya merasa sehat sehingga saya tidak melakukan atau menerapkan protokol kesehatan yang berlaku di dalam kondisi new normal ini. Jangan. Tetapi mungkin kita sehat, tetapi belum tentu orang-orang di sekitar kita sehat. Oleh karenanya kita perlu berjaga-jaga, kita perlu mawas diri, kita perlu tetap menerapkan akan protokol kesehatan dimanapun kita berada, sehingga kita sendiri dalam kondisi sehat dan orang-orang di sekitar kita juga merasa sehat dan dalam kondisi sehat. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini suatu himbauan dan suatu motivasi bagi setiap kita. Jangan belajar daripada Hawa yang karena merasa nyaman dan merasa bahwa kondisi sudah baik dan merasa bahwa saya ingin seperti Allah, nggak apa-apa kok makan begitu saja, sehingga dia tidak berjaga-jaga. Dan pada saat dia tidak berjaga-jaga, iblis mengambil peluang itu. Tetapi belajarlah seperti Yesus, apapun kondisinya, apapun yang dihadapi, dia tetap berjaga-jaga. Meskipun orang-orang sekitar kita tidak menggunakan masker, meskipun orang-orang sekitar kita mulai tidak menerapkan untuk mencuci tangan, meskipun orang-orang sekitar kita mulai makan dengan sembarangan, mulai berjalan-jalan kian kemari, pergi keluar rumah dan tidak memperdulikan akan kesehatan mereka, kita tidak boleh seperti orang-orang di sekitar kita. Kita harus tetap mawas diri karena kesehatan kita menjadi tanggung jawab kita, dan dari kita orang-orang di sekitar kita juga bisa sehat, bisa baik, dan bisa dalam kondisi yang aman. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan dan peringatan bagi setiap kita, dan biarlah kita tetap mawas diri dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan menghadapi new normal life. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat sederhana pada hari ini.
Kami percaya bahwa setiap orang yang mendengarkan Tuhan pakai luar biasa, sehingga kebenaran firman Tuhan ini tidak hanya sebagai satu renungan sederhana, tetapi diterapkan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Jangan biarkan kami suka melawan ataupun memegahkan diri dengan tidak menerapkan akan protokol kesehatan dan juga menerapkan akan protokol atau aturan-aturan yang telah dihimbaukan oleh pemerintah. Ajar kami sebagai seorang Kristen yang tunduk dan patuh kepada pemerintah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang-orang di sekitar kami yang mungkin terpapar virus corona. Dalam nama Yesus, kekuatan Allah bersama mereka. Dan berdoa untuk keluarga, biarlah Tuhan menguatkan senantiasa. Dalam namamu hamba berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sore hari ini semakin menguatkan kita. Ibu-ibu, kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Kemenangan iman nomor 221. Kepada Yesus hatiku tertarik rapatlah, tak dapat aku duga. Kita nyanyikan pujian ini dengan bergirang-girang. Kepada Yesus hatiku tertarik rapatlah, sehari-hari eloknya bertambah-tambahlah. Segala sangka hatiku tak dapat pikirkan, indahnya pun bertambahlah sehari-harian. Hanya aku duga betapa kasihku, sehingga di surga ku lihatlah Tuhanku. Ketika aku pandang sama sepenuh, bermainnya pun lebihlah dari fajar yang kekal. Sekarang sampailah segala rindu hatiku, oleh sebab indahnya Tuhan ku bertambahlah. Tak dapat aku duga betapa kasihmu, sehinggalah di surga ku lihatlah Tuhanku. Ayatnya yang ketiga. Kalau ku berduka ia beri penghiburan, ditariknya ku rapat pada kasih yang senang. Dan sekarang kasihku bertambahlah pada Yesus, indahnya akan bertambahlah selama-lamanya. Tak dapat aku duga betapa kasihku, sehinggalah di surga ku lihatlah Tuhanku. Ibu-ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini sebagai pujian penutup. Kita angkat pujian, ku beri kemuliaan sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti
seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan kami. Baharui kami terus Tuhan. Kami akan jadi ibu-ibu yang kuat dan mampu mengalahkan dunia yang semakin jahat ini. Urapi setiap kami Tuhan. Kami akan menjadi berkat bagi keluarga kami, suami, anak-anak kami, bahkan keturunan-keturunan kami. Terpuji-puji Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan pada sore hari ini, memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Banyak orang boleh mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk setiap ibu-ibu yang sudah mengambil bagian dalam persekutuan perkawan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.